Halo, selamat malam. Maaf, saya sedang di luar jadi sedikit agak berisik untuk nge-record videonya. Di sini saya ingin menjelaskan strategi cara menghadapi dua jenis market, yaitu market yang kuat naik ataupun kuat turun, yaitu disebut dengan uptrend ataupun downtrend, dan satu lagi adalah market sideways. Dan bagaimana cara menerapkannya, tetapi untuk hari ini saya akan fokus untuk membahas menghadapi market sideways. Karena untuk indikator sendiri itu sangat kuat jikalau ketemu dengan market yang sedang uptrend ataupun downtrend, dan itu tidak ada kendala. Tetapi kebanyakan kita hadapin kendala itu di saat market sideways. Bagaimana cara kita mengantisipasikannya dan bisa mendapatkan profit dengan menggunakan strategi hedging untuk menghadapi market sideways. Oke, untuk pertama kali kita ada di market di USD JPY. Dan di sini bagaimana cara menerapkan metode hedging, dan saya yakin ini panahnya pertama kali bukan di sini. Mungkin panahnya dari sini, tetapi di breakout dan dia panahnya akan ditembus, dan panah ini mengikuti harga yang tertinggi yang pernah diciptakan oleh market di saat suatu waktu. Dan sebelum kita menerapkan metode hedging, saya ingin menyampaikan mungkin kita boleh untuk membuka posisi banyak di market yang berbeda-beda, tetapi ini suggest saya yang pertama kali, jikalau teman-teman membuka pertama kali di pair seperti di saat ini adalah di USD JPY, dan teman-teman sudah membuka perdagangan itu dan keadaannya loss, dan jikalau keadaannya loss, mohon fokus di pair itu terlebih dahulu, dikarenakan kebanyakan rekan-rekan trader saya ini trading dengan saldo yang sedikit pas-pasan. Jadi jikalau baru buka perdagangan dan posisinya loss, jangan buka di market yang lain terlebih dahulu, tapi fokus di satu mata uang tersebut, karena saldonya itu bisa nge-backup dengan metode hedging. Jadi untuk menerapkan metode hedging itu kita perlu fokus di satu mata uang ataupun dua mata uang disesuaikan dengan saldonya. Jangan dipaksakan untuk membuka di perdagangan mata yang lain, karena takutnya di saat satu mata uang sideways, mata uang yang lainnya juga resiko sidewaysnya tinggi. Jadi kalau resiko sidewaysnya tinggi dan teman-teman banyak membuka perdagangan di mata uang yang lainnya seperti USD JPY, Euro USD ataupun CAD JPY, GBP dan lain-lainnya, dan semuanya kena floating minus, itu kemungkinan kita tidak bisa menerapkan metode hedging, karena saya takut kalau semua perdagangannya itu minus semua, nggak bisa kita buka perdagangan atau kita tidak bisa menerapkan strategi hedging karena saldonya tidak ke cover. Dan itu saran pertama. Jadi jikalau kita baru buka perdagangan dan posisinya minus, itu jangan buka perdagangan di pair mata uang yang lainnya, tapi fokus di mata uang yang minus tersebut. Nanti jikalau ada momen yang pas kita bisa hedging, dan hedging sendiri pun itu kita tarik garisnya. Misalkan contohnya ini ya, di sini panah muncul dan di sini ada entry sell. Entry sell-nya saya tarik garis di sini, misalkan saya entry sell di sini, dan ternyata market mantul ke atas. Mantul ke atas ya. Di sini saya tarik garis, di sini kita cari SN area ada di sini. Dan benar market di sini. Di sini saya sell lagi. Di sini saya sell sekali lagi mengikuti dengan arah. Ingat untuk hedging ini kita harus satu arah dengan open posisi pertama. Di sini saya sell, dan di sini di saat sudah kena di area ini kita take profit untuk yang open posisi hedging kita. Jaga-jaga kalau market naik ke atas dan ternyata benar market mantul lagi ke atas. Di sini saya hedging sekali lagi. Turun ke bawah di area open posisi pertama tadi saya take profit, dan dia naik lagi ke atas di sini saya hedging lagi. Dan sini hedging dan ternyata nyampe ke sini dan dia breakout ke bawah. Di sini saya close profit untuk semua posisi. Dan ingat, untuk close posisi kita harus menunggu close candle, baru kita bisa ngambil keputusan untuk close posisi. Jangan di saat market belum close candle tetapi kita sudah close posisi kita. Jadi kita harus bisa memanfaatkan segala kemungkinan yang ada dengan di saat candlenya close. Jadi di saat candle belum close, jangan coba close posisi. Masih Mbak ya? Dan maaf sekali, ini saya sedang berada di luar, jadi kemungkinan tidak suaranya tidak terdengar dengan jelas, tapi mohon didengar baik-baik lagi. Saya ulang kembali, sebelum kita terapkan strategi hedging, kita pertama kali planning kita adalah memanage lot kita dengan baik dan benar sesuaikan dengan saldo. Dan teman-teman sudah buka perdagangan, satu perdagangan di mata uang misalkan di USD JPY, dan posisinya itu belum profit tapi masih minus, jangan buka perdagangan yang lain lagi, karena ada risiko itu floating. Dan siap-siap open posisi untuk hedging. Dan untuk hedging sendiri pun jika saldonya minim, usahakan hedging kedua itu lebih kecil dari lot posisi pertama. Dan jika marketnya naik lagi ke atas breakout lagi, hedging ketiga itu lebih kecil dari hedging yang kedua. Jadi kalau bisa semakin hedging berkali-kali itu lotnya lebih diperkecil, karena takutnya itu saldonya nggak ke cover. Dan jika hedging yang paling terakhir,
dan harganya turun ke bawah, dan kena hedging yang kedua itu close profit saja, yang hedging yang paling terakhir. Karena jaga-jaga karena kita hedging ini kan berdasarkan area SNR, dan di saat marketnya tidak tembus di area SNR itu kita close saja posisinya. Sampai saat ini mau dipahami, dan untuk penerapan strategi ini kita harus memahami area SNR. Dan take profit pun juga kita harus tahu area SNR. Contohnya di sini saya tarik garis. Di sini market breakout, area support ditembus ya, dan ini dia retrace ke atas dan ternyata di breakout lagi. Dan sini retest lagi. Dan di sini kita harus paham area take profit kita di mana. Di sini misalkan, oke. Dan benar ternyata market berhenti di sini. Di sini kita take profit yang optimal. Kita tunggu reaksi marketnya. Ternyata market nggak bisa tembus di area support ini. Di sini kita keluar dari market karena jaga-jaga market retrace ke atas, dan ternyata benar. Dia retrace pun bukan mantul ke bawah lagi, tetapi dianya di sini ada breakout lagi. Dan dia coba retrace ke bawah, dan kemungkinan dia akan naik. Tapi bisa jadi juga dia turun. Jadi saran saya trading jangan menggunakan take profit ataupun stop loss. Jadi tetap tradingnya manual, entry-nya pun juga manual, semuanya serba manual karena manual lebih baik. Ini brief singkat untuk penerapan strategi hedging ini memang dibutuhkan analisa saldo kita dengan lot yang sangat matang, karena kita tidak tahu kita hadapi market ini apakah marketnya akan kuat naik ataupun kuat turun, ataukah kita sedang menghadapi market yang kuat sideways. Jadi untuk menghadapi dua kemungkinan itu kita diperlukan money management yang sangat baik. Di sini sedang berisik banget, jadi kemungkinan saya akan stop untuk videonya. Semoga untuk kedepannya kita bisa profit konsisten tanpa ada loss, dan jika ada request video-video lainnya mungkin bisa di request penerapan yang untuk pembelajaran materinya apa aja. Di info ke saya agar bisa saya bawakan materinya. Terima kasih dan selamat malam teman-teman.